Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311, kelas PGSDC 2023 Universitas Sulawesi Barat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari suatu bagian struktur organisasi sekolah dasar di sebuah sekolah dan juga bagian struktur organisasi sekolah dasar yang seharusnya. Nah, sebelumnya apa sih itu struktur organisasi sekolah dasar? Struktur organisasi di sekolah dasar merupakan sebuah kerangka atau bagian yang menggambarkan posisi, peran, tugas, wewenang, dan hubungan kerja antar semua komponen yang ada di dalam sebuah sekolah dasar. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembagian kerja dan bagaimana aliran komunikasi serta koordinasi berjalan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sebagai contoh, ini merupakan bagian struktur organisasi SD Negeri Nomor 26 Impres Pakola, yang dimana pada struktur organisasi ini memiliki kelebihan. Yang pertama, ia detail dan spesifik dan juga mencakup berbagai program sekolah. Adanya posisi untuk program khusus seperti Adiwiyata dan UKS menunjukkan komitmen sekolah terhadap pengembangan yang holistik, tidak hanya pada akademik. Yang kedua adalah memiliki unsur pendukung yang lengkap. Struktur ini tidak hanya berisi guru, tetapi juga tenaga non-guru yang sangat penting. Misalnya seperti tata usaha dan bendahara, operator, petugas kebersihan dan keamanan, dan juga perpustakaan. Yang ketiga adalah jelas penanggung jawabnya. Setiap program atau unit memiliki seorang penanggung jawab yang mudah disebutkan namanya, sehingga bisa untuk berkoordinasi dan meminta pertanggungjawaban. Namun, pada struktur organisasi ini memiliki sedikit kekurangan. Yang pertama adalah tidak ada posisi wakil kepala sekolah. Struktur ini langsung dari kepala sekolah ke semua koordinator dan guru. Tanpa wakil kepala sekolah, maka beban kerja kepala sekolah bisa sangat berat karena harus mengkoordinir banyak pihak sekaligus. Yang kedua adalah hubungan pelaporan dan koordinasi tidak jelas. Bagan hanya menyebutkan koordinator dan daftar tugas tetapi tidak menunjukkan garis komando atau hubungan pelaporan. Yang ketiga adalah potensi tumpang tindih dan inefisiensi. Dengan banyak koordinator yang langsung di bawah kepala sekolah, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat karena semua harus melalui atasan tunggal. Yang keempat adalah tidak membedakan jenis tenaga. Semua nama dicantumkan secara sejajar, padahal terdapat tenaga pendidik berupa guru dan tenaga kependidikan seperti staf, TU, operator, dan petugas. Pembedaan ini penting untuk kejelasan fungsi utama. Kemudian yang kelima adalah koordinatornya terlalu banyak. Istilah koordinator terkesan longgar. Beberapa tugas koordinasi seharusnya bisa digabung di bawah satu bidang, misalnya Pramuka, UKS, dan Adiwiyata bisa berada di bawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, struktur organisasi SD 01 Cera ini merupakan contoh bagian struktur organisasi di sekolah dasar yang semestinya. Nah, mengapa dikatakan ini merupakan bagian struktur organisasi yang semestinya? Karena pada bagian ini memiliki hierarki yang jelas dan sederhana. Struktur ini digambarkan dengan bagian berjenjang yang sangat mudah untuk dipahami. Di mana yang pertama memiliki kepala sekolah berada di puncak sebagai pemimpin dan juga wakil kepala sekolah langsung berada di bawahnya membantu tugas operasional. Kemudian pembagian kerja yang logis dan juga fungsional. Struktur membagi tenaga kependidikan berdasarkan fungsi dan spesialisasinya seperti guru kelas 1-6, kemudian guru mata pelajaran khusus, unit perpustakaan, dan penjaga sekolah. Kemudian, pada bagian ini juga mencantumkan komite sekolah di mana posisi komite sekolah ditempatkan sejajar dengan kepala sekolah. Ini sangat ideal karena menggambarkan kemitraan dan hubungan kemitraan yang setara. Kemudian pada bagian ini terlihat sederhana dan tidak rumit. Struktur ini tidak membuat terlalu banyak posisi koordinator yang justru dapat mempersulit alur komunikasi.
Tugas koordinasi untuk program seperti Pramuka, UKS, atau Adiwiyata kemungkinan besar dibagi di antara guru di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya adalah membedakan jenis peran. Struktur ini membedakan 3 jenis peran utama, yaitu pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Sekian yang dapat saya jabarkan tentang struktur organisasi di sekolah yang semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.